pengandung kekuatanku. Baik. Saya undang teman saya Hudi. Saya sudah kasih kirim undangan. Silahkan kita diskusi masalah usia kita. Oke, saya udah. Tuhan, saya merendahkan diri di hadapan-Mu. Saya bodoh, dungu dan tidak tahu apa-apa. Saya merendahkan diri di hadapan-Mu. Tuhan, semua semata-mata karena kasih, karunia dan kemurahan-Mu. Berkati supaya live kami hari ini kondusif dan memuliakan nama-Mu. Bukan dengan kekuatan kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih, haleluya, amin. Saya undang teman saya Hudi. Silahkan naik teman saya Hudi, karena tadi kita mau bicara masalah usia Ribka. Saya undang teman muslim bernama Hudi. Kita bicara masalah Ribka. Hudi, saya persilahkan Hudi naik. Hudi. Saya persilahkan Bro Hudi naik. Saya undang Hudi naik. Undangan sudah saya kirim. Dan barusan dia juga ada. Hudi, silakan naik. Hudi. Nah, ini nggak tahu bro, mobil ngotot banget deh menggunakan usia Rika itu 3 tahun. Nah, ini kan usia 3 tahun itu sudah dibantah oleh Siskuni gitu loh. Nah, kawan kita ini maksa dengan alasan karena ada karena ada istilah inang pengasuh. Nah, dia menggunakan istilah inang pengasuh. Nah, dari situ kawan kita ini maksain bahwa usia dia itu 3 tahun. Sementara kita tahu orang cerai susu itu usianya udah 2 tahun. Nah, kalau misalnya kita paitkan beneran usianya 3 tahun ya, usia 3 tahun, maka dia udah nggak usia menyusui lagi. Itu kalau kita paitkan gitu. Kalau beneran usia itu. Nah, kawan kita ini maksain. Pokoknya 3 tahun. Waduh. Oke ya, aku coba buka dari Kejadian sambil nunggu dia ya. Kejadian 24. Berapa sih usia Ribka? Nah, gitu ya. Ayat 67. Oke. Aku buka kamera ya. Terus aku juga buka apa sih itu namanya? Sefaria Genesis ayat 67. Nah, kita akan buka di mana dia maksain.
gitu. Maksain usianya. Oke, aku open cam ya. Buat kawanku Hudi silahkan naik. Kawanku Hudi silahkan naik. Saya persilahkan naik supaya kita bisa berbagi data. Oke, siap Gerunda Ahlul. Balik kamera. Oke, sip. Oke, jadi gini ya. Aku cuma ngerespon. Jadi bagaimana teman-teman memaksain usia Ripka itu 3 tahun gitu ya. Nah, Genesis 24 ya, ayat 65 67 sih. Nah, oke. Kita lihat bagaimana komentarnya ini. Oke ya. Nah, komentarnya ya. Oke ya. Sebentar. Sisku nih. Oke. Sebentar. 25. Oke. Buka datanya. Kawan Hudi silahkan masuk. Oh, Kejadian 25. Oke, ayat 20. Oke. Kejadian 5 ayat 20. Oke ya. Kita akan cek nih. Oke. Baca ya, kita baca ya. Kejadian 25 ayat berapa tadi? 20. Isaac was 40 years old when he took to wife Ribkah, daughter of Bethuel of Aramean of Padan Aram, sister of Laban the Aramean. Nah, bagaimana pendapat Rabbi Sisku nih? Nah, menurut dia, racist comment on this apparently historically irrelevant detail. Jadi rasi dalam hal ini, otoritas Rabi itu ditentang oleh Rabi sendiri. Gitu ya teman-teman ya. Nah, oke ya. Jadi 14 years old. Oke ya. In his ya, our author calculate that if Rivka had only been 3 years at the time when she was married, that calculation would be wrong by 11 years. Ini akan salah 11 tahun. Oke. Gitu ya. Terus nih ya. Aduh. Kenapa lari ke sana? Oh. Kok closing? Rasi Sefaria Genesis 25 ayat 20.
Silahkan kawan Hudi, silahkan naik. Saya persilahkan kawan Hudi naik. Ini spesial roomnya buat dirimu, my brain. Saya persilahkan naik, ya. Sebenarnya nggak cuman si itu, nggak cuman ini. Saya persilahkan Hudi naik, ya. Oke ya, berdasarkan data, ya. Ya. When Eliezer met her, he said, in fact, her brother and mother refer to her as Naarah. A term never applied to someone younger than 12.5 years of age. Oke, jadi menurut catatan Siskuni itu usia pernikahan Ribka itu 14 tahun. Nah, gambarannya itu 14 tahun tuh kayak anak SMP lah, kelas 3, hampir masuk SMA. Nah, itu usia dia gitu. Jadi posisi itu jelas tidak bisa ini secara hitungan dia mengatakan apa, racist comment on this apparently historically irrelevant detail. Jadi 3 tahun usia Ribka itu salah. Dengan berani Siskuni mengatakan dia salah. Oke, salam Gurunda. Ya, halo teman-teman. Jadi ada pemaksaan Ya, yang dan siapapun. Tadi siapa yang komentarnya siapa itu? Apa tafsiran siapa? Rasi ya. Yang 3 tahun iya. itu ya. Jadi Hmm. punyanya Rasi itu ditarik kemana-mana, ya kan? Sementara Siskuni sudah membantah, gitu ya. Hmm. Nah, kemudian, nah ini diambilnya itu dari sini. Diambilnya itu kawan kita itu dari sini. Kenapa dia maksain? Nah, gitu ya. Kenapa dia maksain? Nah, ini. Dia memaksakan Naarah. Naarah itu adalah anak gadis, ini kan Naarah ya. Kita buka bahasa Ibraninya ya. Nah, oke. Nah, Naarah dia memaksakan ini usianya itu 3 tahun. Ya kan? Hmm. Nah, padahal Naarah ini kita buka nih ya. Aku buka juga dulu ya. Ya, itu girl, damsel, female servant, damsel, little girl, young woman, marriageable young woman, concubine, prostitute, maid servant, attendant, female servant. Ini kalau menurut Strong ya, untuk kamus Strong. Nah, kalau kita buka dari apa namanya, kita buka ini dari sarapan pagi. Nah, di sarapan pagi itu ada apa namanya, usia-usia. Jadi ada 8 jenis usia. Ya, sebentar, aku buka dulu ya. Ya, let your neck. Oke. Ya, let. Nah, jadi ini penggolongan usia-usia untuk anak-anak ya. Yelet itu usia bayi. Yonek usia menyusu. Olel lebih tua lagi dari menyusu. Gemul usia disapi. Taf usia mulai berjalan. Elem usia anak-anak. Naar
mulai tumbuh remaja dan Bakur usia remaja. Nah, si siapa? Rasi itu mengatakan usia Na'ar ini ya, Na'arah ya. Nah, ini ya. Nih, Na'rah, a term never applied to someone younger than 12. Ini dari Siskuni ya, datanya dari Siskuni, rabi yang berani menentang rasi. Ya, jadi apa? Nah, kawan kita tuh maksain apa? Dia usianya 3 tahun. Nah, sekarang gini, Ya. bahkan usia 3 tahun tuh kita udah tahu loh, bukan usia menyusui ya. Kita googling. Usia disapi. Sebenarnya ini gue nggak ngerti juga ya, kenapa kita tidak, misalnya gini, kalau teman-teman berpikir seperti, kalau teman-teman di bawah ini ada yang Muslim, silakan bawa ini ke Yahudi. Sekalipun kita bisa pertanggungjawabkan itu ya, tapi silakan Gurunda Jack. Nanti gue akan kasih case gue. Oh iya, 24 menarik jam itu, 43. menarik. Makanya kan kita tidak beragama Yahudi kan, Yudaisme kan. Ya, kita nggak beragama Yahudi. Silakan bawa ke Disitulah, agama Yahudi. Makanya justru itu ya, kan sering mereka bilang kita nyolong kitab Yahudi. Oke, kalau kamu keberatan dengan itu silakan bawa ke orang Yahudi. Nah, sekarang begini. Di Kejadian 24 ayat 43 ya. Nah, di sini aku berdiri dekat mata air ini, kiranya terjadi begini. Apabila seorang gadis datang keluar untuk menimba air dan aku berkata kepadanya, tolong berikan aku minum sedikit dari buyungmu. Nah, ini dia sedang menceritakan tentang Rebeka ini. Nah, kebetulan di Kejadian 24 ayat 43 ini, itu adalah kata yang sama yang digunakan di dalam Yesaya. Seorang perempuan muda akan mengandung. Ini yang jadi polemik, bro. betul, Bro. betul. Ya, ini yang jadi polemik. Seorang perempuan muda, seorang Alma akan mengandung. Ini yang kita polemik sama mereka, karena sebenarnya di Dead Sea Scroll kita harus jujur. Ini gua coba jelasin dulu ya. Di Dead Sea Scroll juga Alma, bro. Tidak dikatakan Betullah atau seorang perawan. Nah, tetapi sebenarnya di sini ketika dia menggambarkan Rebeka yang masih perawan, ini digambarkan dengan Alma. Jadi kalau Betullah itu bisa perawan tua, bisa perawan muda. Ngerti nggak? Orang kalau umur Oke, 30, betul, let's say, betul. dia kalau belum menikah pun dia bisa disebut Betullah, tapi dia nggak bisa disebut Alma, Betul. ya kan? Maka Alma di sini, karena ini ada juga di kitab Amsal dan di dalam kitab Songs of Songs, apa sih, Kidung Agung, ya. Nah, itu ada beberapa kali disebut kata Alma dan itu menyesuk pada gadis-gadis. Maka di sini Alma di sini sudah pasti adalah seorang perawan yang umurnya itu tidak tua di dalam jarak tertentu, bro. Di dalam satu jarak tertentu. Nah, ini gue argumennya seperti itu. Nah, ini gue boleh lanjutin lagi ya, karena tadi ada polemik di sebelah tuh. Iya, Kita iya. dituduh memalsukan. It's Nah, okay, it's okay. kita It's okay. tahu dari mana bahwa ini merujuk kepada Sang Mesias. Kenapa Alma ini bukan di zaman Yesaya pada saat itu? Karena kalau kita lihat beberapa dari nubuatan mesianik, seperti coba bro buka Mika berapa itu ya? Sebentar, sebelum saya ke Mika, karena di sini dia itu menggambarkan satu kejadian, tetapi di settingannya itu ada di negeri Asyur, bro. Jadi memang beberapa nubuatan mesianik, termasuk di dalam Yesaya sendiri, ketika mereka menggambarkan negeri Asyur, ya, itu nubuatannya itu merujuk kepada nubuatan Mesias. Di dalam Yesaya 7 ayat 14, itu settingannya itu di negeri Asyur. Ada hubungannya dengan Asyur. Ini sama seperti di dalam Mika 4 ya. Akan lahir raja. Itu di mana ya?
Hai Bethlehem, engkau yang terkecil dari Efrata, itu di mana tuh? Di kitab Mika tuh. Oh, itu di Nih, ini Mika Mika 4 ya. ya. Ya, coba Oke. bro baca Mika. Mika 4. Itu settingannya juga di Asyur. Dan termasuk di Yesaya 11, itu juga Asyur bro. Raja damai yang akan datang itu tidak mungkin bukan terjadi di negeri itu. Tetapi settingannya itu di Asyur. Aneh memang. Nah ini nih bro. Mika. Tetapi engkau hai Bethlehem, Efrata daripadamu akan bangkit bagiku. Apa nih? Sekian, sekian, sekian yang permulaannya sudah ada sejak purbakala. Ya. Coba bro ke ayat 5 deh. Ini nanti gue mau bikin datanya Oke. nih, biar lebih rapi kalau lawan si yang sebelah. Dan ada nggak mengenai Asyur? Ada nggak tentang Asyur? Pasti ada. Iya, iya. Ayat, Ayat 5 itu itu. tuh ayat 5 tuh. Mereka, Ya. ya itu tuh. Settingannya di Asyur. Aneh kan? Ketika mereka berbicara dan berbuat mengenai Mesias, pasti ada hubungan sama Asyur. Hmm. Itu nanti gue susun biar lebih rapi. Gue nggak terlalu nggak senang dengan teman-teman Islam Rabini kita ya, karena mereka itu membatalkan beberapa nubuatan mesianik, contohnya kayak tadi yang Alma itu, tetapi eh, mereka percaya bahwa Isa itu lahir dari Miriam yang perawan. Kalau mau full ya makanya gue mau lawan rabbinik aja, nggak malas lawan Islam, nggak jelas imannya ada di mana. Iya. Oke, lanjut. Jadi Hmm. Jadi ya itu balik kata balik Alma ke itu sendiri tadi ya. sudah Jadi membatalkan. ya itu ada kata almah ya. Cuman memang di situ kan konteksnya na'ara, eh, na'arah dan konteksnya betulah. Nah, ini sebentar ya, aku back dulu ke sana ya. Back dulu ke sana. Nah, anak gadis itu sangat cantik ya. Seorang perawan belum pernah sudah Iya. lagi itu mata air ngisi bunga Nggak atau mungkin anak lain-lain. kecil itu. Nah, kita perhatikan nih. Kita perhatikan ya. Nah, di sini dikatakan apa? Naar. Nah, Naar tadi bahkan si siapa namanya? Si Siskuni mengatakan bahwa Naar itu artinya itu tidak mungkin di bawah 12 tahun. Itu ya. Nah, kemudian Tidak mungkin apalagi di bawah nih? 2 tahun. Hmm. Ya, apalagi dia Betullah. Betulan, Nah, itu kata itu udah Betullah ini digunakan juga di Ester 2. Ester 2 ayat 17. itu ada banyak sekali kata betulan di dalam kitab kita, bro. Betul. Nah, Hmm. gini ya. Maka Esther dikasih oleh Baginda lebih daripada semua perempuan lain, ya. Ini kan Hanasim. Nah, saya nggak ngomong Hanasimnya ini. Nah, dia maksain aduh, kenapa nggak jelas? Dan ia beroleh sayang dan kasih Baginda lebih daripada apa? Semua Semua anak anak darah daerah. lain. Itu betulan di Nah, situ ya. anak darah ini kan Betullah. Ini Betullah. Berarti Esther ini termasuk dalam kerangka Betulan, Betullah. betulan. Dan ini adalah dia di antara para Betullah-Betullah ini, si Betullah Esther menjadi ratu. Nah, ketika dia maksain 3 tahun, Kacau, karena ini kan begini juga, kacau. bro. Gitu. Saya rasa di budaya Tujuannya manapun sih, apa? saya rasa di budaya manapun Lucu. ya. Bahkan di Indonesia, saya tidak pernah memanggil anak saya yang umur 3 tahun itu sebagai seorang perawan. Pointless, useless, Oh iya, betul. Betul. useless. Kategori itu Betul. menjadi Nah, useless. tapi Iya, tapi misalnya kita balik ya, balik dulu nih, balik dulu ke pesatnya dulu nih. Kita ke pesatnya, ya. Sebentar. Kita ke pesat. Kita lihat teks by teks dulu. Jangan lari ke apa tafsiran yang short atau deras dan lain sebagainya. Oke. Nih. Nah, Tuhan dia berdoa ya, hamba Abraham. Tuhan Allahku Abraham, buatlah kiranya tercapai tujuanku pada hari ini. Tunjukkanlah kasih-Mu pada Tuhanku Abraham. Di sana berdiri dekat mata air, anak-anak perempuan penduduk kota ini datang keluar untuk menimba air.
Kiranya terjadilah begini anak gadis, kepada siapa aku berkata, tolong miringkan buyungmu supaya aku minum, dan yang menjawab minumlah, dan unta-untamu juga akan beri minum. Dialah kiranya kau tentukan bagi hambamu Ishak, maka dengan begitu akan kutahui bahwa engkau telah menunjukkan kasih pada Tuanku. Sebelum ia yang lahir bagi Betuan al-Aki Milkan, istri Nahor, sudah burungnya dibawa di atas ketuanya. Anak itu sangat cantik parasnya, seorang perawan belum Seorang berakhir. perawan. Ya, berada hamba itu mendatangkan, tolong beri aku minum air. Nah, minumlah Tuhan. Maka segera diturunkan buyung itu ke tangannya, seberi Nah itu. minum. Setelah ia selesai beri minum itu, baiklah unta-untamu juga kutimba air. Gitu loh. Hmm, Nah, ini kan kita lihat teks aja ini loh. iya. Nggak make Anak sense umur kalau dia 3 3 tahun. tahun itu nggak boleh main ke sumur. Ya kan? Nyemplung. Iya. Nyemplung. Nggak bisa. Oh iya, Iya, nggak masuk itu akal. orang tua macam mana yang membiarkan anak umur 3 tahun? Gitu ya. Makanya ini kronologisnya ini sesuai dengan tafsiran dari Rabi Rasi. Yaitu apa? Dia mengatakan apa? Nih, menurut Rasi, 14 years old ini. Jadi kita harus biasakan dari data kepada data, Hmm. bukan dari asumsi baru Oke, saya nyariin dulu bentar. data. Kan Ya, saya dulu kacau. bentar ya, bro. Silakan, silakan. Halo, halo bro, gimana bro? Sorry, aku nggak dengar tadi suara bro. Oke ya. Jadi, nah argumennya dia gini. Ini ya. Oke ya. Sebentar. Kejadian 24 ayat mana ya? Nah, ini. Dia maksainnya di sini. Dia maksainnya di sini ya. Maka Ribka, saudara mereka itu inang pengasuhnya. Nah, inang pengasuhnya ini kan kayak semacam ibu persusuan gitu ya. Nah, konstruk logikanya dia seperti itu. Meniktah, nurse women. Oke. Nah, dia menggunakan meniktah ini untuk menganulir baik baik itu dia adalah Naara dan Betulah. Dan apa namanya? Nah, dari inang pengasuhnya. Nah, kita tahu inang pengasuh si Ribka itu nggak berangkat sendiri loh. Ribka itu berkemas juga dengan apa? Hamba-hamba perempuannya, termasuk si inang pengasuhnya. Kalau dia masih disusui, itu nggak mungkin umur 3 tahun. 3 tahun tuh udah cerai susu. Gitu loh. Itu. Nah, Dijelaskan, bro. Ini apalagi yang tadi pengasuh sudah itu ada. maksudnya apa? Kenapa, Bro? Kenapa, Jelaskan Bro? inang itu maksudnya apa? Apakah itu maksudnya orang yang menjaga dia dari kecil hingga dewasa atau gimana? Ya, inang pengasuh itu kan kalau di sini tadi dibilang kayak semacam ibu persusuan gitu loh. Ibu persusuan. Tetapi kita tahu bahwa itu bukan bukan sekedar meaningnya cuman sekedar itu karena sampai ini ya si kita klik ya dia kan namanya Deborah ya. Aku ketik dulu namanya Deborah. 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 Nih. Ketika Deborah, inang pengasuh Ribka, mati di kubur Kalaya di sebelah Hiril Beter di bawah pohon besar orang pohon besar penangisan. Nah, kalau si Deborah inang pengasuhnya ini memang tujuan dia bukan untuk menemani tapi untuk nyusui. Ini tuh udah si dia meninggal tuh usianya Ribka udah punya cucu loh. Masa mau disusui sampai usia segini kan kacau. Jadi fungsinya dia itu
karena dia punya hubungan kedekatan, pasti dia menemani Ribka gitu loh. Ya, Nah, seperti itu. Nah, ini kan ya make sense, eh, make sense, make maksain sense. gitu loh. Iya, Ya, nggak bisa dimaksain, make sense, nggak bisa nggak dipaksain. bisa. Nah, sekarang kita dari sisi apa deh? Kita tegaskan ulang ya. Dari sisi manapun eh, tafsiran kita udah kuat. Udah kuat Satu, karena ada kata ya, betulah tadi, kata iya, betulah dan dikuatkan yang lagi dipakai dengan di kata alma. betul, ya, Karena kalau alma itu merujuk kepada oke, anak kecil, apa iya eh, itu tidak membawa kontra ya. pertentangan yang lebih jauh? Jadi Karena jadi dikatakan di dalam gini, Yesaya tadi. Lanjut lanjut bro. jahat, ya jahatnya dia, Naara, Naarah ya. Ini Eh, dia menurut Gesenius itu usia 3 tahun, ya kan? eh, Menurut Gesenius ya, usia 3 tahun. Nah, tapi dia stop di sini loh. Padahal apa? Itu range-nya sampai 20 tahun, Oh iya, gitu. Nah, dia nggak mau buka yang ini, gitu loh. yes, Nah, dia itu pertama kesalahan dia di situ. Nah, masalahnya Na'arah di Ribka itu bukan hanya Na'arah, tapi dia juga disebut Betullah. betul lah. Nah, jadi Dan tidak disebut mungkin alma, Na'arah di sini berhenti di sini. Ininya nggak disertakan. Ya, betul. betul. Nah, Dan juga disebut ketika alma Betullahnya bro, itu kuat disertakan, banget. Yes, oke, iya itu ada juga. Oh, oh, betul. alma, Nah, posisi Betullah itu adalah posisi Esther menikah yes, dengan raja. That's it. Nah, dia ya stop di sini. Ini jahat. Tafsir yang jahat ini. Padahal ini pun kalau menurut Siskuni ini bukan 3 tahun. Bukan. Itu di atas 12,5 tahun. dia Menurut 13 tahun Siskuni. minimal. Nah, iya betul. Nah, jadi sisi arahnya dia udah salah. Apalagi kita punya betulah. Nah, kedua, apalagi kita punya apa? Tekstual, ya kan? Ya. Tekstualnya apa? Ribka itu kasih minum Unta, unta. ya Oke ya, mustahil. ini udah mus, iya ini hil yang mustahil, jelas. Nggak mungkin posisi Coba kita posisi lihat anak ya, oh umur ya, 3 tahun. ya ngasih minum unta, mana mungkin? Iya, mana mungkin. Nah, kemudian posisi ketiga apa ditegaskan oleh Siskuni. Siskuni, usia 3 tahun itu salah, rasi salah. Sebenarnya ada 3 rabi lain loh. Aku lupa, Radak, Rasbam, dan lain sebagainya. Kalau yang jelas itu Da'at Skenim. Da'at Skenim itu juga mengatakan itu rasi salah. Bayangin. Nah, jadi apa ya? Nggak bisa cari remis di sini gitu. Nggak bisa cari remis di sini, nggak bisa. Nggak bisa. Nah, gitu. Jadi kemudian anggapan bahwa apa ibu persusuan Deborah. Deborah bukan hanya fungsi dia ini nemeni teman. Buktinya ketika dia mati itu udah di kejadian 35. Bayangin, kejadian 35 itu udah Yakub udah punya anak loh. Artinya Hmm. apa? Ribka udah punya cucu. Cucu. Nah, ini Deborah itu baru meninggal usia itu. Nah, kalau kalau tugas dia hanya sebagai inang persusuan, dia tidak untuk nemeni, nggak make sense. Berarti Ribka sampai usia nenek-nenek disusui, kan kacau. Nggak mungkin. Iya, iya, iya. Oke. Ya mungkin gitu sih. Heeh. Udah sih, udah jelas sih. Menurut gua mereka cuma mau cari remis saja Iya, sebenarnya. iya betul. Tujuannya kan cuma cari remis. Yang Cari remis pertama. saja. Terus sebenarnya kalau kita mau buka yang dari ini ya, dari posisi si siapa ini, baik itu Siskuni, baik itu Salom, nak, Salom, baik itu Siskuni, baik itu siapa ya namanya, ada rabi-rabi lain kok, saya lupa ya, tapi bisa aku cari ya. Ada Rasbam, Radak dan lain sebagainya itu nggak ada yang minta usia segitu.
Gak mungkin, Nah, mustahil. mereka pasti ngomong, iya, mustahil. Kayak Gue nggak gitu. tahu tuh Rasi sebenarnya baca nggak sih? Dia bisa berkesimpulan gitu, emang dia nggak baca seluruh pasal ya? Bego juga sih tuh orang. Nah, Apalagi yang apalagi lucu gini kata loh, Alma, yang lucu. Aku udah apalagi pernah, ya, apalagi kan kita aku udah pernah mempertentangkan dengan ngobrol. orang rabbinik ini kan di Lanjut. kata Betula ini kan, ya kan? Betula dan Alma ini kan. Lo kalau dia disebut Betula, ya masa iya Betula tuh anak kecil? Make sense gak sih kalau kita panggil Iya. anak kecil itu sebagai seorang perawan? Kayaknya nggak make sense. Hah? Oke, aku buka Betula lagi aja Pak ya, sebentar. Betula. Betula tuh banyak banget itu dan tidak pernah merujuk kepada anak kecil. Oke. Bentar. Sebenarnya ada satu di kitab Yoel. Bagus itu. Itu kemarin aku pernah ngobrol masalah Yoel, Yoel, Partenos sebentar aku tadi baru dengan buka. grupnya Aduh, si Sueb itu ya. Betula Dengan ya. grupnya Sueb itu pernah ngobrol. Iya, Yoel berapa? Betula Yoel itu 4 di itu kitab ya. Yoel. Aku lupa, Yoel. aku lupa. Oh ya, ya, tadi aku baru buka juga tuh. Iya. Dan itu Kata Betula nendang ya. banget itu. Iya. Sebentar. Mana ya? Yoel berapa sih? 4 ya. Oh, Amos Yoel Oke. 3. Nggak ada Yoel 4 ya. Yoel 3. Oke. Partenos. Peri. Aku cari dulu. Prenesopros. He. Yoel. Oh, Per. kemarin sama si Swab juga. Swab kenapa nggak Enggak, aku udah lama. Joel Oh, Betula ini nih. itu. Nih. Oh, Joel 1 ayat 8, bro. Ya, Yol 1 ayat 8. Nah, Yol 1 ayat 8 itu bicara masalah Partenos itu, Bro. Partenos. Merataplah seperti anak dara Jadi, yang berlilitkan kain kabung, karena mempelai kekasih masa mudanya. Maksudnya apa nih, bro? nah, jadi itu kan apa ya? Waktu itu mereka berpolemik masalah Partenos. Partenos Ya, ya. betul. Nah, Partenos itu tidak gimana sih itu yang jadi eh, seorang perempuan muda mengandung, ya kan itu kan. Nah, seorang Eh, perawan mengandung. Nah, mereka berpolemik bahwa Parthenos itu eh, gimana gitu loh. Jadi nggak cocok sama Gak nubuatannya nyambung. Maria gitu kan. Nggak nyambung. Nah, tapi pada kenyataannya eh, di sini ada nih Parthenikon. Ini kan dari Parthenos gitu ya. Itu. Anak dara. Jadi ada ya Ini seperti itu. kayaknya kalau di Ibraninya tuh Betula, bro. Yang di Ibraninya ya, sebentar, Eh, sebentar. Ibrani. Oh, enggak aku install. bukan Alma dia. Eh, Salam Mbak Tri. Naik Mbak Tri. Waduh, kirim gift terus nih. Wah, oke. Ya itulah. Betula kan? Atau Alma? Ya, Betula. Ya, ini Betula. Ya, Betula. Kemudian Naar juga ya. 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 Jadi ya itu Maksud tadi dari sih. ayat ini apa, bro? Maksudnya iya, kemarin kan jadi kan mereka itu berpolemik itu loh. Tapi setelah aku cari ketemu juga gitu loh. Nggak ini. Aku lupa sih waktu itu mereka polemik kan. Dan itu mereka bilang bahwa ini udah berabad-abad nggak terjawab gitu kan ngakak aku. Enggak, sebenarnya gini, bro, bro Jack Cita. Sebenarnya gini, kalau kita berpolemik sama Islam, itu nggak pas. Karena mereka juga percaya bahwa Isa itu lahir dari seorang perawan. Nah, Mesias. sekarang kita tanya, iya, Al-Masih itu lahir dari seorang perawan. Itu yang pertama dulu. Yang kedua, Al-Masih itu lahir dari perawan tua apa perawan muda?
Pasti Muda. perawan muda. Kalau perawan muda pasti Mm-mm. Alma, nggak bisa yang lain. Mm-mm. Iya kan? Mm-mm. Nah, kalau jadi gimana pun juga ini bukan masalah kita sama Islam, bro. Ini masalah kita sama Rabbinik. Itu baru pas. Makanya gue mau Iya, hantam itu ke mereka. Kamu percaya iya. nggak yang kamu sebut Al-Masih itu lahir dari seorang perawan? Kalau percaya, Al-Masih itu lahir dari perempuan yang masih muda apa udah tua? Kan perawan Mm. yang sudah tua kan bisa disebut perawan juga. Iya kan? Mm-mm. Mm-mm. Ya udah, Mm-mm. kalau kamu bilang perawan muda, Alma juga dong. Pasti Alma. Mm. Ya, ya Almah dan Betullah itu kan sama kan bro, bisa Hmm, dibolak-balik itu ya, enggak, Almah dan enggak Betullah sama. ya. Oh nggak Alma sama. lebih spesifik. Alma lebih spesifik. Oke. Oh, Yes, oh. Betula itu kamu bisa bisa perawan tua. Oke, 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 oke. Misalnya Iya, orang iya, yang iya, let's say udah bisa sih. 25 misalnya, dia belum menikah contohnya. Ya, dia bisa disebut Betula. Tetapi Alma itu ke Mm-mm. waktu yang sangat-sangat spesifik. Let's say misalnya lu umur 16 sampai 20 misalnya. Dan lu harus lu disebut Alma. Mm-mm. Yang gua dapatkan Mm-mm. dari situ karena Rebecca ini disebut Alma, Mm-mm. ya kan? Dan ada di beberapa ayat-ayat juga itu Alma itu menggambarkan seseorang yang masih muda. Nah, kalau Rebecca seorang perawan dan disebut Alma, maka sebenarnya Alma di sini merujuk kepada perawan yang lebih spesifik, ya kan? Mm. Dari pengamatan gua, Iya. ini menurut gua. Nanti gua Oke, oke. akan sertakan lagi em, hasil Iya, riset gua, aku bro. sebenarnya cuma nunggu dia aja sih. Aku cuma nunggu dia aja sih, siapa Nggak, itu? nggak usah lah. Si Dia ini dia untuk cuman narik sakit gitu. hati kok. Dia cuman sakit Ya, hati kok. Karena memang siapapun itu nggak akan bisa terima, bro. iya. Kalau junjungannya itu ternyata begitu. Sehingga Mm. sehingga teman-teman ini yang dari sebelah itu mencari pembenaran. Tetapi sebenarnya apa namanya tuh? Blundernya di sini, bro. Kamu sebut junjunganmu ini itu adalah role model untuk seluruh kaum, untuk seluruh zaman. Iya kan? Mm. Role model untuk seluruh zaman dan seluruh kaum. Kalau misalnya kamu merujuk kepada kesalahan kesalahan orang-orang, contohnya, let's say misalnya Daud misalnya, dia jatuh di dalam dosa perzinahan ya, berarti junjunganmu itu bukan role model. Karena harusnya Daud yang harusnya ngikutin junjunganmu, bukan junjunganmu itu malah mencari pembenaran di Daud. Gak bisa gitu. Mm. Nangkep nggak bro? Lucu nggak sih bro? Kalau Mm. kita bilang, oh nggak apa-apa Tuhan Yesus begini, Daud juga begitu kok. Lo nggak bisa. Tuhan Yesus kita itu role model. Daud harusnya ngikutin yang itu, benar kan? Nah itu Ya, blundernya di situ. Oh nggak apa-apa, nanti kita lama-lama nggak siapa? apa-apa, pacarmu juga begitu. Oh, oke lanjut. Kita siapa Bang Metatron? Bang Metatron, salam. Malam Bang. Shalom, selamat malam. Salam. Ya shalom bro Kayafas. Jadi gue lagi cerita Anyway, tadi ya. Hmm, anyway, Bro Alul Kitab dan Bang Metatron, aku minta maaf sebelumnya. Ini kan kenapa? apa hari Kamis kan ini. Jadi aku ini Oh, kebaktian. jadwal doa di FIC. Oh, iya, Oh, iya, oh, oke oke doa oke aja sih Bang. Oh, oh. oke oke oke. Aku soalnya tadi kan aku udah chatan sama dia, dia juga lagi live kan. Aku Hmm, undang dia ke Zoom ini. Ayo, kok hmm. ke Zoom? Aku undang dia ke Siapa live itu? ini tapi nggak datang malah. Siapa? Enggak Enggak, ada. dia ini Bang. Dia kan komen di tempatnya Basma masalah usia Ripka itu kan. Dia itu Nah, siapa? ayo aku undang sini. Ada anak sebelah namanya Hudi siapa gitu kan. Ya lah cuma mau cari Ya udah. pembenaran doang. Oh, oh, cuma mau cari pembenaran Nggak, usia aku si tadi ke itu. atas cuma mau ngomong sama si Ahlul. Kan aku Kenapa baru bro? lihat VT-nya dia yang Sueb. Sebentar ya. Apa? Ah, Sueb yang ngaji Mazmur bahasa Ibrani. iya ngaji Mazmur. Kamu tahu nggak kalau itu yang lagu yang dinyanyiin Sueb itu lagu Kristen? Oh ya,
Hah? Oh iya. Oh ya, Catat ya gila namanya ya. juga. Itu yang nyanyi namanya Brigitta Feskler. Sebentar aku catat dulu. Kamu Judulnya ngomongin. He Shall Speak. He Shall Speak. Dia yang akan berbicara. Brigitta Feskler. Jadi itu dia vokalis dari grup band Kristen Israel namanya King of Kings. King Wah, of keren. Kings Band. Keren ya. Nemu nggak? Nah itu aku tadi komen di tempatmu cuman nggak bisa ke post ya dari tadi. Oh, coba kamu komen Aku lagi. repost Mungkin aku juga. harus ada filternya itu. Soalnya yang Jadi Syuaib itu si yang Soeb tuh, yang Hah? yang double Syuaib vocal. ngaji Al-Fatihah pakai bahasa Arab itu juga pakai bahasa Ibrani itu juga udah di take down. Oh Udah iya. kok, Terus lihat ya. beberapa video mah tuh suaranya nggak keluar bro. Iya, kena copyright. Aku lagi coba cari caranya biar gak kena copyright. Iya. Jadi ya itu. Itu kamu coba cari putar lagunya Brigitta Feskler. Judulnya He Shall Speak. Oke, thank you Gurunda. Oke, kalau gitu kita off dulu ya. Thank you, Soalnya Jaka Pak Cita. Rojak. Sebentar. Oke, nanti Aku kita ketemu mau di. ngasih tahu yang terakhir nih. Mau ngasih tahu terakhir nih. Ini kan hubungannya sama apa waktu itu kan Bang Suma maksain ya. Bang Suma maksain bahwa pneuma Hotheos itu dibacanya itu roh itu Allah gitu kan. Nah, ini ya aku ini mohon ditunjukkan lagi supaya ini tidak berulang. Mohon ditunjukkan pneuma Hotheos tadi, Bang. Ya, silakan. Nah, oke ya. Jadi kata ho di situ adalah direct definite article. Nah, di dalam grammar Yunani ya Bang Sumaya, mohon izin ya, saya mengoreksi ya. Kata ho theos, ho di situ menunjukkan subjek. Jadi siapa yang mendapat ho, disitulah subjeknya. Nah, ini yang mohon maaf kurang paham. Habis ini turun ke Bang Suma karena saya memang lagi di jalan, nggak enak. Oh, di situ adalah definite article. Oh, itu kan definite article. Kalau di dalam grammar Yunani, maka dia akan berubah. Ho theos, maka ho theosnya akan berada di depan. Allah itu roh, itu udah terjemahan yang super tepat. Jadi berkali-kali dia menerjemahinnya roh itu Allah gitu. NRK Ya. dan holocaust ya Bang. Iya, itu betul. Ya, gitulah. Dia berubah maka diterjemahkannya itulah nggak tahu Ya. deh pokoknya Memang itulah mereka Islam nggak ya. ngerti Islam. Memang gue ngerti bahwa bahasa Yunani itu bisa dibalik-balik. Makanya Jadi subjeknya tuh bisa di terakhir. makanya mereka itu selalu terbelakang dalam hal literasi ya. Hanya bisa sepertinya cocok logi gitu. Memang iya. Yaudah. iya Oke, kalau nanti udah gua ditanya juga mau sistematikanya curhat dulu gimana banyak, aduh Gurunda. udah nggak ini. Oke, aku izin dulu ya teman-teman. Oke, Bang terima Metatron, kasih ya. Bro Alul, Ya. karena harus ke FIC. Mari ya Oke, semua. siap-siap. God bless. God bless.